Shalom, saat ini kita akan membahas masalah keluarga dan hal-hal yang terjadi di dalam keluarga sehingga terjadi perceraian. Namun sebelumnya kita akan berdoa dulu ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu ini dalam pembicaraan kami tentang keluarga. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, memimpin kami, sehingga apa yang kami sampaikan, apa yang kami bicarakan ini menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan mulai pembicaraan kita kepada Pak Sahat. Bagaimana kira-kira Pak, menurut Pak Sahat tentang masalah-masalah keluarga yang terjadi sehingga terjadi perceraian? Hal yang sangat yang terbaru yang kita dengar saat ini tentang Bill Gates yang sudah 27 tahun menikah, mereka mempunyai segalanya, namun beberapa waktu yang lalu mereka bercerai. Nah, kira-kira Pak Sahat, menurut Pak Sahat bagaimana itu tentang keluarga? Kalau kita bicara tentang perceraian dan juga berbicara tentang keluarga, ya, seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Ibu Milka tentang keluarga Bill Gates, sudah menikah 27 tahun, mempunyai anak 3 orang, 2 wanita, 1 laki-laki. Mereka ini secara materi tidak ada yang kurang. Bahkan mereka dikatakan orang terkaya di dunia. Bahkan pernah menempati orang nomor 1 terkaya di dunia. Artinya secara materi tidak ada yang perlu ditakutkan. Tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Tetapi kenyataannya adalah mereka bercerai. Bukan hanya mereka, itu contoh saja. Kalau kita lihat di Indonesia, berapa ribu perceraian itu tiap bulan. Berapa banyak terjadinya anak-anak kehilangan figur orang tua. Suami kehilangan istri. Istri kehilangan suami. Ya. Padahal di dalam Alkitab, kalau kita lihat di dalam kitab Markus pasal 10, bagaimana Yesus menegaskan tentang betapa Allah sangat membenci perceraian itu. Allah sangat membenci yang namanya perceraian. Karena apa? Karena memang Allah menghendaki supaya ketika diciptakan rumah tangga itu menjadi keluarga yang baik, keluarga yang sungguh-sungguh bisa mengasihi Allah. Karena Allah sendirilah yang membentuk keluarga itu. Maka ketika orang-orang Israel bertanya, Yesus, bisakah kita menceraikan istri kita? Yesus katakan, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena memang dari awal Allah ingin menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Dalam Markus 10 ayat 15, Yesus berkata kepada justru karena ketegaran hatimu lah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab apa? Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu. Nah. Tetapi kenyataannya kenapa sekarang ini
keluarga Kristen banyak sekali cerai. Ya, akhir-akhir ini. Kira-kira faktor yang terjadi itu apa kira-kira? Ya, perceraian itu terjadi. Sekalipun dia hamba Tuhan, sekalipun orang takut Tuhan, tapi terjadi. Iya. Sebenarnya banyak faktor. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian. Yang umum yang kita dengar di masyarakat adalah masalah perselingkuhan dan masalah ekonomi. Kemudian masalah ketidakcocokan pola pikir atau komunikasi. Nah, kita akan melihat dulu tentang apa? Masalah perselingkuhan. Kenapa bisa terjadi selingkuh? Kalau kita melihat di berita-berita, banyak sekali yang selingkuh itu adalah suami yang ganteng, istri yang cantik. Atau sebaliknya, istri yang cantik, suaminya ganteng. Artinya apa? Suami yang ganteng ini bisa juga istri ini bosan selingkuh dengan orang lain. Padahal kalau secara fisik kan sudah ganteng. Jadi tidak menjamin itu Pak ya? Tidak menjamin. Ganteng atau cantik? Iya, kegantengan, kecantikan itu tidak menjamin. Begitu juga si istri sudah cantik. Tetapi suami selingkuh dan mencari wanita yang mungkin tidak begitu cantik. Kalau kita lihat secara umum, sebenarnya penyebabnya ini bisa terjadi begitu. Seperti yang dikatakan Ibu Milka tadi, bukan perkara ganteng atau cantik. Ganteng atau cantik itu mungkin awal-awal pertemuan itu menentukan. Sangat penting. Tetapi setelah dalam perumah tangga, kadang-kadang itu menjadi nomor sekian. Ganteng dan cantik itu sebenarnya hanya pada saat kita membanggakan. Oh, aku dapat istri yang cantik. Oh, aku dapat pacar yang cantik. Dapat suami yang ganteng. Dapat istri yang cantik. Itu saja. Tapi dalam proses perjalanannya, tidak hanya itu. Penyebab terjadinya perselingkuhan itu adalah faktor dari dalam. Faktor diri. Kita sering mendengar yang namanya apa? Pubertas kedua. Artinya di dalam diri, di dalam tubuh manusia itu terjadi perubahan hormon. Terjadi perubahan hormon ini sehingga ada kecenderungan kebosanan. Dia seperti kembali seolah-olah belum punya pasangan. Atau dengan kata lain, ada keinginan untuk jatuh cinta kepada lawan jenisnya yang walaupun dia sudah punya pasangan. Jadi bukan hanya karena disengaja ya Pak? Bukan disengaja, dari dalam diri. Karena itu kecenderungan orang selingkuh itu ketika dia di dalam dirinya ada dorongan, ada hormon yang berubah. Kemudian ada peluang untuk melakukan perselingkuhan itu, maka terjadilah dia. Dan kadang-kadang ketika hormon atau keinginan itu begitu kuat, dia tidak lagi memikirkan tentang resiko yang dihadapi. Misalnya di dalam pekerjaan tidak boleh selingkuh. Di dalam kantor satu lembaga tidak boleh mengadakan hubungan suami istri. Karena resikonya dipecat. Tetapi karena di dalam diri itu ada kerinduan, ada keinginan untuk mencari itu,
Karena misalnya begini, aku sudah punya istri ini, si A. Tetapi karena ada dorongan dari dalam diri, tiba-tiba terbayang atau merindukan si B. Si B itu bisa jadi sudah punya suami juga. Sudah berkeluarga. Sebenarnya kan saya kan tidak boleh mendekati si B. Saya juga dosa mendekati dia. Dan juga mungkin sangat rugi saya mendekati dia. Karena dari sisi peraturan pekerjaan dan lain sebagainya. Dari peraturan agama. Tetapi di dalam diri itu ada keinginan untuk merindukan itu. Dan itu tidak bisa dibuat-buat. Tidak bisa kita setel, oh aku lupakan gampang. Tidak bisa segampang itu. Bisa jadi si wanita si B itu ketemu di tempat lain. Bisa jadi di tempat pekerjaan, bisa jadi di lingkungan masyarakat. Misalnya tetangga, bisa jadi di pertemuan-pertemuan warga, bisa jadi pertemuan-pertemuan ibadah, bisa jadi pertemuan, banyak sekali. Dan itu akan selalu terfokus dia kepada satu atau dua orang. Kira-kira usia berapa itu Pak? Kalau mengalami pubertas, karena ada yang menikah 5 tahun, bahkan yang tahun ya 20 tahun, mereka bercerai. Ya, sebenarnya pubertas itu menurut banyak orang di antara umur 35 sampai 38. Berkedua itu Pak ya? Iya. Kemudian nanti umur 42 sampai 44. Ya. Ada juga sampai 50. Itu yang paling intens. Tetapi makanya kita sebut usia-usia itu adalah usia-usia yang sangat rawan terjadinya perselingkuhan. Umur itu sangat rawan. Walaupun tidak menjadi patokan. Karena bisa saja dia datang muncul tiba-tiba. Ya, itu yang umum rata-rata kenaknya. Makanya coba kalau lihat rentangnya perselingkuhan itu usia antara berapa? 30-an ke atas. Rentangnya pernikahan berapa? 5-6 tahun. Nanti kita bicara tentang di segmen yang lain tentang pernikahan. Tetapi kita bicara tentang perceraian. Rentang itu yang paling resiko. Bisa faktor utama itu tadi. Dari dirinya yang merindukan orang lain, merindukan wanita lain. Maka usia itu coba perhatikan orang selingkuh itu. Orang yang melakukan hubungan terlarang itu. Kecenderungan adalah bapak-bapak kepada ibu-ibu. Bukan bapak-bapak kepada gadis atau ibu-ibu kepada pemuda, bukan. Kecenderungan adalah yang sudah punya pasangan masing-masing. Sudah berkeluarga. Itu kecenderungan. Apa penyebabnya itu? Ya itu tadi. Hormon itu. Usia itu menentukan sekali. Ya. Jadi bukan perkara kecantikan. Kalau sudah seperti itu bukan hanya kecantik. Oh cantik tiba-tiba jatuh. Enggak. Pengaruh dari dalam. Karena itu, jikalau itu muncul kepada kita, siapapun itu. Apakah dia pejabat, apakah dia pendeta, apakah dia ustadz, apakah dia orang gelandangan, apakah dia tidak sekolahan. Semua itu ada. Karena itu harus namanya apa? Mengekang. Mengekang hati. Atau yang kita sering sebut menyalipkan. Diri itu disalibkan. Keinginan itu disalibkan. Saya rindu si B. Padahal saya sudah punya istri si A. Rinduan itu harus dikekang. Berjuang. Saya ingin rindu. Saya ingin berusaha bertemu. Atau ingin saya mengirim berita. Misalnya semacam SMS kah, WA kah, Messenger kah, video-video kah, atau yang macam-macam. Itu dikekang. Keinginan itu ada tapi harus dikekang.
Karena itulah yang sering menjadi bibit atau penyebabnya untuk membuahi keinginan itu. Ya. Keinginan itu ada, jangan dibuahin. Dikekang, disalibkan hati itu. Karena kalau sudah dibuahin, itulah yang bisa menyebabkan dosa. Menyebabkan kerusakan. Menyebabkan dampak yang luar biasa. Karir rusak. Semuanya. Rumah tangga rusak. Itu kalau penyebab tadi perselingkuhan. Kemudian perselingkuhan ini juga sering sekali adalah menganggap remeh. Menganggap remeh pertemuan-pertemuan yang sebenarnya di dalam dirinya sudah ada kerinduan untuk bertemu. Ya. Sekali lagi, ini bukan hanya terjadi kepada laki-laki, tetapi ini terjadi kepada wanita, kepada perempuan. Ya. Karena itu bagi pasangan, harus penting sekali untuk memperhatikan pasangannya. Karena gejala-gejala ingin terjadinya selingkuh itu tidak bisa langsung terjadi begitu saja. Tidak bisa. Ada faktor-faktor penyebab. Bukan, ada waktu. Ada waktu. Jadi orang selingkuh plek langsung ketemu langsung selingkuh, tidak bisa begitu. Kecenderungan itu adalah membutuhkan waktu. Waktu. Makanya suami harus memperhatikan gelagat-gelagat istrinya. Jadi jangan suami terus-menerus hanya berbicara tentang uang, berbicara tentang karir, berbicara tentang kehebatan. Tetapi di rumah sendiri sudah terjadi kerusakan tanpa diketahui. Si istri juga harus begitu kepada suami. Ada gejala. Dan gejala itu harus dicegah sebelum terjadi. Dan mencegahnya itu bukan langsung kekerasan. Ada bibit-bibit misalnya, ada dilihat di handphone. Sudah mulai gejala-gejala. Cara berpakaian sudah berubah. Cara merias rambut, merias tubuh sudah berubah. Maka pasangan harus peka. Suami harus peka melihat perubahan-perubahan di dalam istrinya. Istri juga harus peka melihat perubahan-perubahan di dalam suaminya. Karena itu sangat penting. Contoh handphone. Dulu waktu menikah bisa terbuka semua. Tapi setelah menikah 4 tahun handphone tidak bisa dibuka lagi. Kenapa? Karena di dalam rumah tangga itu sudah ada yang rahasia tersembunyi. Ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, itu. Padahal Markus tadi menceritakan Yesus berkata, mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Ya. Mereka sudah menyatu. Artinya baik emosi, perasaan, pikiran itu sudah saling menyatu. Ada perubahan kepada istri, suami harus tahu. Ada perubahan kepada suami, istri harus tahu. Dan harus menolong, bukan menjatuhkan. Jangan langsung tiba-tiba belum apa-apa, kamu selingkuh, kamu sudah begini, kamu sudah ini. Itu membuat akhirnya manusia itu kalau diserang, dia akan kecenderungan adalah melindungi diri. Kalau terus-menerus diserang, dia akan apa? Dia akan berusaha menutup-nutupi. Kalau sudah begitu, maka tidak bisa tertolong. Justru itu bisa menjadi-jadi. Tetapi coba memperhatikan dengan cara yang baik, dengan lembut, dengan perhatian yang khusus, yang lebih. Ya. Terutama kalau laki-laki seperti itu. Dia kan punya harga diri.
Tidak boleh harus dijas. Karena untuk melawan dirinya saja, untuk merindukan lawan jenis itu saja dia udah setengah mati. Apalagi menghadapi itu, menghadapi istri yang begitu kadang-kadang konyol, ya, membabi buta, dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian perselingkuhan ini juga sangat penting untuk dijaga. Jangan sampai terjadi. Ya, jangan sampai terjadi. Kemudian faktor yang kedua tentang apa? Perselisihan perceraian itu. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu sangat-sangat sering menjadi penyebab terjadinya perceraian. Bahkan kalau menurut data daripada di pengadilan di Kabupaten Malang, Kota Malang, orang yang mengajukan perceraian itu sekarang ini adalah lebih banyak dari wanita. Kenapa? Karena ekonomi meningkat disebabkan oleh si wanita yang mampu mencari nafkah. Ya, itu. Ekonomi ini sangat-sangat dapat mempengaruhi hubungan keluarga itu beresiko. Pengeluaran yang kurang sangat drastis. Itu juga beresiko sangat tinggi. Pendapatan yang sangat tinggi cepat juga itu beresiko sangat tinggi. Kenapa? Karena kalau dua hal ini tidak diimbangi oleh cara pandang atau cara menyikapi tentang ekonomi itu sendiri, itu bisa menjadi perceraian. Contoh, kalau gaji tadi 10 juta, tiba-tiba turun menjadi 5 juta. Berarti kan kos-kos atau pengeluaran-pengeluaran kan banyak dipangkas. Kadang-kadang di salah satu pihak ini banyak yang tidak siap untuk menerima pemangkasan-pemangkasan itu. Ya. Atau sebaliknya, tadinya gaji 10 menjadi 20 juta. Kan banyak ini. Maka banyak belanja, banyak ini. Itu tidak siap. Karena bisa jadi dipengaruhi oleh godaan-godaan. Teman. Tekanan sosial. Contoh, gaji 20 juta. Kalau ada orang ngajak kita jalan-jalan atau kita bertemu di kelompok kecil kan agak sungkan lah kita ditraktir oleh orang yang penghasilannya di bawah 5 juta. Terpaksa dia harus mentraktir. Itulah yang disebut dengan tekanan sosial secara tidak langsung. Iya. Itu tidak langsung. Sehingga hal seperti ini bisa terjadi karena pos-pos yang diatur itu tidak dikomunikasikan dengan baik. Ya. Tidak dikomunikasikan dengan baik. Kemudian efek ekonomi ini juga sangat banyak sekali mempengaruhi karena kecenderungan adanya kesulitan yang disebabkan tujuan masing-masing berbeda. Maka Amsal berkata apa? Lebih baik makan sederhana diiringi dengan kedamaian daripada makan daging tetapi diiringi dengan apa? Pertengkaran. Jadi konsep atau pola pikir itu sangat menentukan. Ya. Kenyataannya lebih banyak
keluarga-keluarga yang super itu terjadi kerusakan rumah tangga dibandingkan dengan keluarga yang sederhana lebih banyak. Maka kalau kita lihat di desa, jarang sekali kita lihat perceraian. Ada sih, ada. Padahal secara ekonomi mereka itu sangat sederhana. Bisa dikatakan makan pun hanya nasi putih saja. Dicampur dengan cabai dan garam. Tetapi di dalamnya ada kedamaian. Kenapa? Karena dua-duanya punya pola pikir dan punya kesehatian. Saling menerima dan saling menguatkan. Gitu. Selain dua itu Pak, penyebab perceraian yaitu pertama selingkuh, kemudian faktor ekonomi. Kira-kira ada faktor lain lagi nggak Pak yang membuat terjadinya perceraian? Iya. Beda pendapat. Beda pendapat ini juga dipengaruhi oleh faktor usia, juga dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan anak, dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan ekonomi, dipengaruhi oleh faktor pendidikan yang sudah berjalan. Misalnya faktor pendidikan itu di lingkungan si suami sering belajar agama misalnya. Atau sering belajar tentang hal-hal baru misalnya. Di mana lingkungan itu banyak yang negatif atau banyak yang positif. Si pasangan tidak bisa mengimbangi yang negatif atau yang positif itu. Itu terjadi, itu yang saya sebutkan itu. Jadi beda pendapat ini salah satu faktor yang sangat kuat menyebabkan terjadinya perceraian. Tadinya susah, tadinya sama-sama membangun dari dasar, sama-sama berkarir, kemudian uang sudah mulai banyak, kemudian muncullah ke arah yang tujuan berbeda. Si suami ingin mendahulukan mobil, si istri mendahulukan beli rumah, si suami ingin membeli pakaian yang sederhana, si istri ingin membeli perhiasan-perhiasan yang mahal-mahal. Ini kan beda tujuan. Kadang-kadang dikomunikasikan tidak ketemu-ketemu. Ya. Kemudian ditambah lagi si suami memikirkan tentang masa depan. Bikin proyek. Si istri tidak setuju. Ternyata proyek itu gagal. Maka muncullah pertengkaran-pertengkaran. Muncullah perselisihan-perselisihan. Kemudian ditambah lagi anak lahir besar. Kebutuhan sudah mulai bertambah. Keinginan sudah mulai banyak. Keinginan suami, keinginan istri, keinginan anak. Nah ini. Jadi sudah ada perbedaan pendapat, sudah ada muncul lagi situasi yang baru, kemudian dipengaruhi lagi oleh pihak ketiga. Jadi misalnya si suami sudah seperti yang tadi ada bibit selingkuh. Kemudian ekonomi meningkat. Kemudian di rumah si istri tidak bisa memahami tentang apa yang terjadi, apa yang diimpikan si suami. Akhirnya terjadi apa? Pertengkaran-pertengkaran.
Akibatnya apa? Muncullah misalnya wanita yang memberi. Bisa jadi wanita ini benar-benar tulus memberi perhatian. Atau memang punya niat-niat memang jelek. Atau yang sering kita dengar apa itu? Pelakor-pelakor itu ya. Kan sering kita dengar pelakor. Yang menyebabkan apa? Terjadinya perceraian. Kenapa? Pelakor tidak bisa masuk. Kalau komunikasi, kalau pola pikir, pola pendapat itu bisa berjalan. Kasih itu ada berjalan di dalam. Tidak bisa masuk dia. Walaupun tadi si suami sudah merasakan ada penderitaan dari dalam dirinya. Rindu kepada wanita yang memberikan mulut manis, perhatian yang manis, perhatian yang berlebihan. Si istri menjaganya dengan baik. Ya. Kemudian ada muncul kesempatan ekonomi yang meningkat. Dia mau pergi jalan-jalan kemana saja membawa calon selingkuhannya itu bisa. Tetapi karena si istrinya baik. Nah, kemudian di rumah dia menjadi nyaman. Maka kemungkinan perselingkuhan itu tidak akan terjadi. Tidak terjadi. Begitu juga sebaliknya. Ya bukan hanya suami. Istri juga begitu. Kalau dia udah apalagi wanita karir. Di kantor dia disanjung. Pendapatannya bagus. Penilaiannya bagus. Tiba-tiba dia ke rumah menemukan perbedaan-perbedaan. Ditambah lagi sangat super sibuk. Maka yang korban itu adalah apa? Anak dan dengan itu sendiri. Pasti menjadi korban. Ya. Jadi bagaimana supaya hal ini tidak terjadi? Kembali mengekang diri, menyalipkan diri. Karena tidak semua keinginan kita itu bisa harus terpenuhi. Tidak bisa. Pendapat kita tidak selamanya harus sempurna dan harus diterima. Tetapi sebaliknya kita juga harus belajar menerima pendapat orang lain. Yang tentunya adalah membangun. Jangan pula, ya ini para wanita-wanita itu banyak yang gak karuan itu begitu. Pendapatnya sudah salah, udah gak karuan, dipaksakan kepada suami. Akhirnya suaminya apa? Marah, tidak suka, dan akhirnya mendengar hanya ribut saja. Gitu. Beda pendapat ini penting sekali untuk terus-menerus dikecilkan. Walaupun beda pendapat itu tidak akan pernah bisa 100% klop. Tidak akan bisa itu. Tidak akan pernah bisa 100% saling seia sekata. Tidak. Akan ada terus itu perbedaan-perbedaan. Karena apa? Cara pandang, cara menilai, cara mengevaluasi antara laki-laki dan wanita itu akan kecenderungan selalu berbeda. Ya, cara pandangnya misalnya laki-laki itu memandang jauh, wanita memandang yang dekat-dekat saja. Nah, itu kan kalau tidak bisa diseimbangkan, tidak bisa dikomunikasikan, itu bisa terjadi pertengkaran terus-menerus. Nah, si suami ingin perfect, sempurna, si istri arogan, itu juga. Bagaimana bisa menerima dan menyeimbangkan? Ya, si suami ingin apa? Ya biasa, laki-laki lebih arogan dia. Ya. Si istri harus lebih bersih, lebih rapi, harus seperti ini, harus ini. Nah, ini kalau tidak diseimbangkan, tidak dicocokkan, itu juga bisa menjadi masalah besar. Menjadi penyebab terjadinya perceraian. Apalagi yang berikutnya tadi apa? Kalau KDRT, Ah, karena itu juga banyak yang terjadi ya KDRT buat terjadinya perceraian. KDRT itu kecenderungan dimulai daripada yang saya sebutkan yang ketiga itu tadi apa? Pola pikir, pola komunikasi, cara pandang dan cara berpendapat yang berbeda.
Itu yang menyebabkan. Maka muncullah emosi yang meledak. Emosi yang meledak. Contoh begini. Kamu begini saja ya. Aku tidak suka kalau kamu misalnya jalan-jalan ke tetangga. Aku tidak suka kamu bergaul dengan laki-laki ini. Aku tidak suka kamu menghilangkan atau membelanjakan uang untuk yang tidak penting seperti ini. Kan dikomunikasikan. Itu kan baik. Dilanggar. Datang si pasangannya menganggap perkataan itu tidak penting. Atau dengan kata lain dilanggar. Ya. Diingatkan kembali. Jarang ada yang langsung di situ langsung dipukul. Langsung enggak. Diingatkan kembali. Enggak dengar juga. Diingatkan kembali. Enggak dengar. Maka di dalam pemikiran itu ada rasa namanya frustasi. Ada rasa bosan. Ada rasa tidak mau lagi ini dibuat seperti ini. Maka harus dibuat apa? Kalau aku ngomong baik-baik tidak didengar, bagaimana supaya didengar? Maka muncullah reaksi yang berlebihan. Mungkin supaya didengar ya dipukul. Mungkin supaya didengar ya disiksa. Atau yang kita kenal dengan apa? Kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Walaupun ada juga yang membedakan KDRT ini menjadi dua. KDRT dalam bentuk fisik, kemudian KDRT dalam bentuk mental. Ya. Tetapi yang dalam bentuk mental ini jarang sampai dia ke pengadilan, ke kepolisian. KDRT dalam bentuk fisik inilah yang sering sampai ke pengadilan. Diadili, dilaporkan, diadili, dipenjara. Karena KDRT dalam rumah tangga itu hukum di penjara. Nah, banyak orang akhirnya ya daripada ini tidak bisa diselesaikan, tidak akan ada titik temu, maka orang kecenderungan apa? Ya cerai. Ya, cerai dan cerai. Tuh. Faktor komunikasi itu penting. Bahkan itu jauh lebih penting daripada yang lain-lain. Yang berikutnya apa? Kalau sudah terjadi perceraian, banyaklah yang dirugikan. Pola pendidikan, pola komunikasi, kalau itu dikomunikasikan dengan baik, dipecahkan bersama-sama dengan baik, maka perceraian itu akan berkurang dengan sendirinya. Yang bisa menyebabkan itu sering terjadi adalah yang satu tidak mau menerima pola pikir pasangannya. Si suami tidak bisa menerima pola pikir si istri tidak bisa menerima pola pikir suami, ditambah lagi sudah ini terus diramu, maka dia menjadi apa? Menjadi sumber masalah besar. Menjadi bom waktu yang nanti akan meledak. Karena itu harus dipecahkan masalahnya. Masalahnya itu apa? Ya itu tadi. Harus rendah hati. Belajar menerima. Belajar mendengar. Dan belajar untuk mengampuni. Karena tidak akan pernah ada yang namanya sempurna. Tidak ada yang namanya
akan bisa terus-menerus dia sempurna, tidak ada itu. Baik suami, baik istri akan ada kecenderungan untuk apa? Melakukan kesalahan. Karena itu pengampunan itu penting. Karena itu menciptakan diri untuk mengasihi itu penting. Kemudian menyalibkan diri itu penting. Dan selalu bagaimana berjuang dan terus berjuang mengalahkan keinginan-keinginan yang tidak penting. Dan selalu berusaha untuk mencapai tujuan keinginan yang terpenting. Keinginan yang terpenting itu apa? Allah hadir di dalam rumah tangga itu. Keinginan terpenting itu apa? Ada kebahagiaan di dalam rumah tangga itu. Keinginan terpenting itu apa? Ada di sana persekutuan yang indah. Si suami mendengar dan melihat dan mengasihi anak dan istrinya. Si istri mendengar dan melihat dan mengasihi suami dan anak. Si anak mendengar dan mengasihi kedua orang tuanya. Kalau itu yang terjadi, maka bisa perceraian itu terhindarkan. Memang kadang-kadang pola pikir itu kalau tidak dikekang. Contoh, ketika si pasangannya sakit penyakit, ketika pasangannya tidak bisa memberikan seperti yang diharapkan, itu bisa masalah. Tetapi bagaimana memaklumi itu? Kemudian kadang-kadang ini yang paling jelek adalah membanding-bandingkan antara pasangannya dengan pasangan orang lain. Oh, pasangan si A begini, pasangan si B begini. Nah, itu bisa menjadi pemicu. Kembali lagi, terjadinya perceraian itu tidak bisa hanya sehari, 2 hari langsung cerai. Tidak. Terjadinya perceraian itu tidak hanya faktor si suami atau faktor si istri. Terjadinya perceraian itu kedua belah pihak ikut ambil bagian. Terjadinya perceraian itu biasanya sudah diawali dari bibit-bibit yang terus-menerus terjadi, tetapi baik suami, baik istri tidak waspada ketika munculnya bibit-bibit itu. Jadi tidak bisa langsung. Sudah ada waktu sebenarnya ya, sudah Ya. berproses dia ya. Ya, tidak langsung. Pernikahan perceraian itu tidak langsung. Ya, tidak langsung. Kemudian bagaimana fokus kepada Allah. Takut akan Allah itu akan menggugurkan keinginan untuk bercerai. Takut akan firman Allah menggugurkan keinginan untuk melakukan KDRT. Takut akan Allah menggugurkan keinginan-keinginan yang negatif, yang duniawi. Perselingkuhan yang dibuahi. Mabuk-mabuk, judi, apalagi. Hal-hal yang negatif lain. Takut akan Allah membuat seisi rumah akan datang dan percaya kepada Allah. Ya, itulah yang bisa kita sampaikan. Oke, terima kasih. Takut akan Allah, itulah yang harus dilakukan oleh setiap keluarga-keluarga Kristen untuk bisa mempertahankan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang harmonis. Sekian, terima kasih.